registrasi atau pendaftaran. Yang ketiga ada peralatan audio apa yang akan Anda dibutuhkan di meja speaker. Apakah perlu untuk menyediakan mikrofon untuk para tamu jika tamu ingin memberikan pertanyaan. Lalu ada memerlukan interpretasi misalnya untuk acara internasional bilingual. Anda perlu memastikan bahwa tempat tersebut dapat menyediakan link terjemahan dan lalu ada jika Anda berencana untuk menuliskan proses acara, maka Anda dapat mengaturnya di dalam rekaman. Lalu ada catering. Berikan venue yang jelas, daftar persyaratan catering planner, beserta waktu makanan dan minuman yang harus disajikan pada saat acara berlangsung. Konfirmasi melalui telepon atau email yang telah mereka terima instruksinya kepada pihak. Lalu poin-poin ketika cateringnya pengaturan catering. Pertama, pilihan makanan apa yang dapat ditawarkan oleh venue untuk anggaran Anda atau para planner. Kedua, apakah minuman atau makanan juga disajikan selama registrasi? Berapa banyak logistik yang akan Anda beli, minuman panas atau makanan atau snack? Lalu ada makan siang macam apa yang Anda sajikan? Bentuknya prasmanan atau ala carte? Apakah akan ada kursi untuk orang-orang duduk selama break makan siang? Apakah tempat tersebut dapat memenuhi persyaratan diet, misalnya untuk alergi? Apakah air untuk diletakkan di speaker, air untuk ditempatkan di atas meja? Lalu ada waktu loading out dan loading. Loading dan unloading kegiatan memuat barang, sedangkan kegiatan unloading artinya kegiatan membongkar barang. Dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan pada sektor pariwisata bidang MICE meliputi pemeriksaan plan, pembangunan stand, mengawasi pemasukan barang, mengawasi penempatan barang, mengawasi pembongkaran stand yang digunakan untuk loading dan loading out. Lalu ada keuangan dan perizinan. Perizinan harus diurus terlebih dahulu. Urutan pengurusan izin, pentas, atau event adalah mengurus rekomendasi dari Pemda setempat, biasanya di Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan dan Budaya. Dua, ada surat rekomendasi dari Pemda, dilampiri surat rekomendasi dari pengelola tempat atau venue, dan proposal acara lengkap. Kemudian digunakan untuk mengurus surat izin pelaksanaan dari kepolisian. Lalu deposit itu untuk mengamankan pemesanan Anda perlu membayar menyatakan Anda harus membangun sejak dini jika diperlukan. Berapa banyak harganya, kapan harus dibayar, bagaimana cara pembayarannya, dapatkan detail akun yang relevan sehingga Anda dapat melakukan pembayaran. Lalu ada kontrak. Untuk acara besar khususnya, Anda, para planner mungkin akan diminta untuk menandatangani kontrak yang akan membawa jika ada pembatalan. Baca kontrak dengan hati-hati sebelum Anda menandatangani dan menegosiasikan revisi. Lalu ada penataan tanaman. Bunga membantu mencerahkan fasilitas conference. Jika Anda mempertimbangkan untuk memiliki bunga ditampilkan di acara, Anda maka perlu mengatasi hal-hal tersebut. Pertama, ada sejumlah lokasi yang Anda ingin pertimbangkan, posisi bunganya mau disimpan di mana, di area penerimaan, area catering, di sekitar meja speaker, di ruang panel atau di ruang meeting.
Dapatkah tempat mengatur ini dan Anda harus mencari toko bukunya, harus mencari vendor florist. Lalu apa yang akan Anda lakukan dengan tanaman sesudahnya? Misalnya ingin mengambilnya untuk diri sendiri atau dikasih kepada orang lain. Jika acara beres, semuanya akan ditanamkan. Lalu ada signage. Anda harus memutuskan jenis signage apa yang Anda inginkan, di mana ingin ditempatkan, lalu mempertimbangkan memiliki plang atau spanduk atau tidak. Mungkin ingin menempatkan di sekitar venue jika itu besar, untuk membantu para tamu menemukan jalan mereka ke ruang yang para tamu ingin. Lalu ada staffing. Pertimbangkan jenis bantuan yang Anda inginkan. Beberapa tugas ini dapat dilakukan oleh staf Anda sendiri, tetapi akan meninggalkan staf dengan sedikit waktu untuk berbicara dengan para tamu dan mengkoordinasikan acara. Staffing ada teknisi audiovisual, host, usher atau pengantar, atau bisa disebut dengan LO, ada interpretan atau penerjemah pilihan, ada driver dan staff yang berjaga di meja registrasi. Lalu ada opening dan closing time. Anda perlu tahu waktu sebelum tamu datang untuk menyiapkan meja registrasi, peralatan audiovisual, dan semua bahan display, dan waktu setelah mereka pergi untuk berkemas. Untuk memiliki waktu yang cukup ini, penting untuk mendiskusikan ini dengan venue pada briefing sebelum hari H. Kapan bisa diaturnya, apakah ini ada jam tambahan untuk pengaturan dan pengemasan melibatkan biaya tambahan atau tidak. Berikutnya adalah faktor pemilihan venue. Ada transportasi, komunikasi, ketersediaan venue, bentuk venue sesuaikan dengan tema, gaya dan lighting, akses VIP, reputasi venue, lokasi, musola, jalur evakuasi, apa saja yang disediakan venue, catering, sesuaikan ukuran dengan event dan airflow atau sirkulasi. Lalu saya akan menjelaskan beberapa macam-macam venue yang sering digunakan untuk meeting dan acara-acara lainnya. Pertama ada hotel. Hotel sangat luas ukurannya. Hampir semua hotel dengan gedung memiliki setidaknya satu ruang kecil untuk para dewan. Ruang-ruang dewan ini biasanya menampung kurang dari 10 orang dan lebih elegan. Contoh memiliki meja besar dan pintu permanen yang sesuai di konferensi ruang dari perusahaan. Hotel umumnya menyediakan berbagai ruang pertemuan. Mereka biasanya menyediakan karpet besar, forum dengan dekorasi bertema yang sesuai. Biasanya menyediakan bagian yang lebih besar diapit oleh yang lebih kecil diakses dari koridor-koridor samping. Ini tidak jarang langit-langit lebih rendah di bagian yang lebih kecil daripada bagian yang lebih besar. Lalu banyak hotel memiliki outdoor spot seperti kolam renang, teras, atrium, dan taman. Semua dapat digunakan sebagai venue event. Selain memanfaatkan tempat-tempat terbuka, penggunaan ruang fungsi sebagai koridor atau lobby yang berdekatan dengan ruang pertemuan atau meeting room dapat menyediakan lokasi untuk kebutuhan acara tambahan, misalnya untuk coffee break, untuk meja registrasi, dan untuk warung internet. Mungkin terletak di area Yang kedua ada convention center. Convention center itu bangunan besar yang dirancang untuk mengadakan konvensi, di mana individu-individu dan kelompok-kelompok berkumpul untuk mempromosikan dan berbagi kepentingan bersama. Pusat konvensi biasanya sebagai lantai yang cukup luas untuk menampung pergerakan tersebut. Convention center dirancang untuk menangani acara yang lebih besar daripada yang dapat dilakukan di hotel. Beberapa convention center memiliki ruang pertemuan atau meeting room dan ruang pameran seluas lebih dari 1 juta kaki persegi. Ukuran mereka
adalah kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Pusat konvensi atau konvensi